Oke, udah terlihat belum ya layarnya? Udah. Oke. Nah, oke, mungkin hari ini tuh eh kita belajar matematika yaitu pengetahuan kuantitatif sama penerapan matematika ya dijadikan satu. Dan sebelum itu aku mau sapa teman-teman dulu nih. Halo teman-teman semua. Kayaknya kita udah lama nggak ketemu ya. Kayak beberapa pertemuan aku nggak bisa ngisi kebetulan. Dan hari ini baru benar-benar bisa ngisi kelas sama kalian lagi. Nah, mungkin hari ini gimana kabarnya teman-teman masih semangat puasanya yang puasa? Udah mau lebaran? Alhamdulillah. Ya, terus kalian mudik gak kira-kira? Atau nggak mudik? Kalau saya enggak, Kak. Oh, enggak. Oke, nggak apa. Aku juga nggak mudik sih. Ini makanya mudik sih, tapi harusnya hari ini, tapi besok kayaknya deh. Oke. Nah, mungkin teman-teman kayaknya aku apa kebetulan hari ini tuh ya nggak punya keluarga jauh. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nah, mungkin hari ini tuh eh, kita mau belajar matematika di penghujung akhir bulan Ramadan ini ya kita mau belajar matematika terkait materi geometri. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita ada yang belum kenalan ya, mungkin ada yang baru pertama kali ketemu aku gitu ya. Aku mau kenalin diri aku, yaitu nama aku Andin ya, Andin Tasyalia Budaya ya. Teman-teman boleh panggil aku Kak Andin. Aku saat ini di jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin angkatan 2022, which is angkatan semester akhir ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan mau tanya tentang soal, misalkan tanya soal kesulitan itu boleh banget kalian chat aku aja di WA. Ada juga kok aku juga join di grup WhatsApp kalian. Oke. Nah, langsung aja ya. Hmm, wait. Mana ya? Nah, sebelum kita mulai ya, pertama-tama hari ini kita belajar geometri, yang dimana geometri ini kita belajarnya itu tentang sudut ya. Pertama kita belajar sudut dan juga kita mau belajar tentang bangun datar ya. Kalau bangun ruang itu sebenarnya geometri kan ada bangun datar, bangun ruang gitu kan. Nah, untuk bangun ruang itu atau dimensi 3 itu bakal dipelajarin di next pertemuan. Jadi pertemuan ini tuh kita fokusnya itu ke belajar tentang sudut sama bangun datar ya. Di mana materi ini tuh paling sering banget ya teman-teman keluar di materi baik di kuantitatif maupun penerapan matematika ya. Jadi mau nggak mau harus dipelajarin materi ini karena dia paling sering banget keluar. Nah, oke. Nah, sebelum itu pertama ya, kita mau belajar dulu tentang hubungan antar sudut. Jadi, sebelum kita masuk ke geometri yang lebih dalam ya, kita belajar dulu tentang sudut itu apa gitu. Nah, biasanya yang paling sering keluar itu yang pertama itu adalah hubungan antar sudut ya. Di mana hubungan antar sudut ini itu dia tuh bentuknya bisa jadi kayak gini sih, kayak ada dua garis sejajar, terus di tengah garis ini dipisah lagi oleh garis lain gitu. Nah, di mana untuk materi hubungan antara sudut ini kita nggak perlu apa ya, kita nggak perlu hafalin gitu ya. Ini namanya sudut apa, ini misalkan namanya sudut sehadap itu kita sebenarnya nggak perlu hafalin itu gitu loh. Yang perlu kita pahami adalah besar-besar sudutnya. Kayak misalnya mana mana aja sih besar sudut yang sama gitu. Mana aja sih besar sudut yang ketika kita jumlahkan totalnya itu 180 derajat kayak gitu. Misalnya kalau yang sudutnya sama itu udah pasti ya kalau dia sudutnya itu depan belakang atau tolak belakang ya istilahnya. Misalnya A1, A3, terus ya, terus A4, A2, itu kan sudutnya kan mereka tolak belakang kan. Nah, itu berarti besar sudutnya sama gitu. Jadi ya terus habis misalnya sudut yang kelima sama ketujuh gitu ya. Sudut keenam sama kedelapan gitu. Jadi ini ada juga ya 6.
8 sama sama 24 gitu. Nah, kemudian ada juga sudut sehadap. Kalau sudut sehadap ini itu maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh dia tuh satu sisi ya, maksudnya satu satu tempat gitu ya. Tapi dia kayak gini nih, kayak misalkan penempatannya tuh sama. Itu yang dinamakan sehadap. Yang dimana dia besar sudutnya tuh sama gitu ya. Jadi 1 sama 5, 2 sama 6 juga termasuk sehadap sih. 2 sama 6, 4 sama 8, terus 3 sama 7 gitu. Nah, habis itu ada sudut saling berseberangan dalam. Nah, kalau berseberangan dalam itu contohnya itu seberangan tapi dalam. Jadi ini ya, dia berseberangan kayak dia itu nyerong tapi di dalam gitu. Misalnya 28 gitu ya, sama 35 gitu. Dia berseberangan tapi dalam. Maksudnya di sisi dalamnya gitu. Nah, terus ada juga yang luar. Kalau luar itu ya berarti yang di luar, misalnya 1 sama 7 gitu ya. Terus 4 sama 6 gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak hafal ya tentang ini tuh sudut apa sih, ini sudut apa sih, itu nggak masalah teman-teman. Yang penting kalau dari aku biasanya kalau kerjaan soal seperti ini tuh dilihat dari bentuk sudutnya. Misalnya nih, bentuk sudutnya kan kayak gini ya. Kalau dia bentuknya sama gitu ya, berarti dia besar sudutnya sama. Tapi kalau misalkan bentuknya berbeda ya udah berarti besar sudutnya ini totalnya 180 derajat gitu biasanya sih kalau aku ya. Nah, mungkin ini kalau besar sudut yang sama, sebelum aku ke jumlah sudut 180 derajat, ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Kalau aman boleh reaction ya teman-teman. Hmm. Oh mau dicatat? Oke, boleh, boleh, boleh. Atau boleh di screenshot aja nggak apa-apa. Nanti aku bakal share sih materinya nanti. Oke. Mana? Oke. Ayun masih mencatat? Lanjut. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sebenarnya aku mau jelasin juga nih. Ayah tuh ada juga kedua sudut 100 kenapa aku coret ya? Kedua sudut itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Besar sudutnya itu adalah totalnya 180 derajat gitu. Misalnya kayak 2 sama 5 itu kan dia kalau kalian lihat kan besar sudut itu berbeda ya. Biasanya kalau besar sudut berbeda, kalau dia di antara dua garis itu dia totalnya itu 180 derajat. Ini totalnya 180. Yang 3 sama 8 juga totalnya 180. Terus sudut luar sepihak itu contohnya 1 sama 6. Di mana 1 sama 6 ini tuh dia juga kan di luar ya. Berarti dia totalnya ini sama ini 180 derajat juga. Ini sama 4 sama 7 juga 180 derajat juga gitu. Itu ya. Jadi kalau dalam hubungan antar sudut ini kalau misalkan besar sudutnya itu berbeda ya, berarti dia itu totalnya 180 derajat. Itu ya teman-teman. Nah, ini untuk hubungan antar sudut. Nah, selain hubungan antar sudut, kita juga belajar tentang jenis-jenis sudut yang dimana sering banget keluar ya di materi pengetahuan kuantitatif ya, dimana ada 3 sudut nih ya, ada sudut berpelurus, ada sudut berpenyiku, dan juga sudut bertolak belakang ya. Kalau dia sudutnya itu berpelurus teman-teman ya, kalau dia sudutnya berpelurus jumlahnya ini tuh 180 derajat. Jadi kan kalau sudut itu ya, sudut itu kan kalau dia lurus begini kan dia total sudutnya itu ke sini totalnya adalah 180 derajat gitu kan. Makanya dinamakan sudut berpelurus. Di mana sudut Y derajat ini ditambah X derajat ini totalnya itu harus 180 derajat gitu.
Sedangkan kalau dia berpenyiku, teman-teman, kalau dia berpenyiku itu dia sudutnya itu totalnya 90 derajat. Jadi kalau berpenyiku tuh dia siku-siku gini ya. Gini gitu. Dimana total mereka 90 derajat. Jadi Y derajat ditambah X derajat gitu ya. Ini totalnya adalah 90 derajat gitu. Sedangkan kalau misalnya dia itu bertolak belakang, ya berarti kalau dia bertolak belakang, itu berarti dia besar sudutnya itu sama ya. 1 sama 3 sama. 1 sama dengan 3 gitu ya. Terus 2 sudutnya sama dengan 4 gitu. Dimana totalnya ini ketika kita putar dari 4 ke sini gitu ya, itu totalnya adalah 360 derajat. Jadi bisa kita simpulkan kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu total sudutnya adalah 360 derajat gitu. Nah, ini kalau materi antar sudut ya. Nah, biasanya juga kan kalau kayak gini kan gampang ya, kayak ada cuman 2 sudut ya. Biasanya kalau di materi kuantitatif tuh sudut itu biasa kayak gini. Bentar ya. Misal gini, terus gini lagi gitu kan. Terus ini ada X, Y, sama Z gitu. Nah, kalau dia gambarnya kayak yang di atas ini berarti dia tuh sudut apa namanya? Sudut berpelurus, sudut berpenyiku, atau dia bertolak belakang? Kalau yang di atas ini, yang aku gambar. Kelihatan nggak ya? Yang X, Y, Z. Coba. Mungkin boleh di kolom chat. Kira-kira yang besar sudut yang atas ini tuh kira-kira ini apa? Oke, Ilham jawabnya berpelurus. Oke, Rio juga jawabnya berpelurus. Oke, benar ya teman-teman ya. Dia ini sudutnya adalah sudut berpelurus. Nah, jadi berpelurus berarti gimana tuh? Kalau berpelurus berarti totalnya ya X tambah Y ditambah Z. Totalnya itu adalah 180 derajat. Gitu ya. Uh, berarti total sudutnya ini untuk X tambah Y tambah Z adalah 180 derajat. Gitu ya. Jadi soalnya itu biasa kurang lebih seperti itu sih kalau untuk hubungan antar sudut ya. Nah, mungkin ini ya untuk 3 sudut ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum aku lanjutkan mungkin ke contoh-contoh soalnya seperti apa. Kalau aman bisa reaction ya teman-teman ya. Oke, sudah ada reaction nih, berarti aman ya. Nah, next kita mau, di sini kita mau ke contoh soal. Di mana contoh soal ini biasa yang paling sering keluar ya teman-teman di materi SNBT. Contohnya tuh biasa ada garis seperti ini teman-teman. Nah, di sini yang ditanyakan berdasarkan gambar di atas, besar sudut ABC berapa derajat dan besar sudut EDF adalah berapa derajat gitu ya. Nah, tipsnya dari aku adalah kalau misalnya yang ditanya adalah kayak misalnya nih, kan yang ditanyakan besar sudut ABC. Nah, berarti kita lihat huruf di tengahnya teman-teman. Huruf di tengah ABC itu kan ini huruf tengahnya B ya. Berarti yang ditanyakan itu adalah besar sudut B. Gitu. Jadi nggak usah bingung ya ABC itu maksud sudut apa yang ditanya. Karena kalau kita lihat kan ABC ya A, B, C gitu kan. A, B, C. Berarti kan yang ditanya sudut B gitu. Jadi kita kalau misalkan kalian bingung kayak gitu, kita lihat di huruf tengahnya aja. Huruf tengahnya kan B, berarti yang ditanya adalah sudut B. Gitu. Nah, sekarang aku tanya, kalau EDF ini berarti yang ditanya sudut apa ya? Kalau yang ditanya besar sudut EDF, kalau ABC dia yang ditanya berarti sudut B. Kalau EDF berarti yang ditanya sudut apa kira-kira? Sudut E, sudut D, atau sudut F? Sudut D, benar. Benar ya, yang ditanya kalau yang ini adalah besar sudut D-nya. Gitu ya, jadi kalian gak usah bingung ya kalau ada soal seperti ini. Kalau misalkan kalian masih bingung gimana sih cara tentunya, kita lihat huruf tengah-tengah aja. Gitu ya. Nah, berarti di sini kan besar sudut ABC, berarti ini yang ditanya, sama yang ini yang ditanya. Gitu ya.
Nah, kalau kalian perhatikan ya, di sini itu tanpa kita menghafal ini sudut apa gitu ya. Kalau kalian lihat ini kalau aku tarik garis kan kayak gini ya. Ya kan? Nah, kalau kalian perhatikan ya, untuk sudut B sama sudut C ini menurut teman-teman tuh dia itu sama bentuknya atau berbeda? Ya. Sama atau beda ya? Kalau kita lihat dari apa namanya? Kelengkungan sudutnya. Kira-kira sama atau berbeda? Sama, betul, sama. Kenapa? Karena kita lihat di sini, ya. Ketika kita tarik garis, misalkan ya, kita tambah garisnya kan kayak gini. Terus ini kan kayak begini gitu kan. Kalau kalian perhatikan, dia ini besar kelengkungan sudut itu sama, teman-teman, ya. Sedangkan yang ini tuh beda. Kalau sama yang ini tuh dia berbeda. Berarti bisa kita simpulkan besar sudut B, ya, dia itu akan sama dengan besar sudut C, teman-teman. Ya, C itu kan yang ini kan, yang C kan ini, ya X dikurang 23 derajat gitu kan. Nah, atau ini C kayaknya yang bawah deh. Berarti kita ganti aja. Jadinya besar sudut B itu bisa sama dengan besar sudut si X minus 23 derajat gitu. Karena kita punya hubungan ini yaitu besar sudut B itu sama dengan X min 23 derajat, ya udah kita bisa cari pakai cara ini. Nah, caranya adalah kita masukin si nilai B-nya ini. Ya, di mana nilai B-nya ini? Bentar. Nah, di mana nilai B ini kan 3X min 45 derajat ya. Berarti kita bisa tulis nih, 3X minus 45 derajat sama dengan X minus 23 derajat. Gitu. Nah, kalau udah kita apakan nih? Berarti yang X kita pindah ruaskan aja ke kiri, sedangkan kalau yang 45 derajat kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi kalau pindah ruaskan berarti kebalikannya ya, yang oleh positif jadi negatif, yang oleh negatif jadi positif. Berarti jadinya 3X minus X sama dengan minus 23 derajat ditambah 45 derajat. Berarti berapa tuh? Berarti 3X kurang X, 2X. Terus minus 23 tambah 45 berarti plus 22 derajat ya? 22 derajat. Gitu. Nah, berarti X-nya berapa? Berarti X-nya adalah 22 dibagi 2. Hasilnya adalah 11. Nah, ingat teman-teman, yang dapat ini adalah baru nilai X-nya ya. Ini adalah baru nilai X-nya. Yang ditanya adalah besar sudut B-nya ya. Karena besar sudut B itu dia 3X min 45, ya udah berarti tinggal kita masukin aja. Berarti besar sudut B sama dengan X itu kita ganti jadi 11. 3 dikali 11 dikurang 45 derajat. 3 kayaknya aku ada yang salah deh. 3X 2X 2 22 3X 2X minus 23. Kayaknya aku ada yang salah ya. Yang C itu, oh iya, astaga, ya benar-benar. X plus 23 ya. Ketutupan sama yang aku coret. Pantas kok dia minus ya. Sorry. Ah iya benar. X plus 23. Nah, oke, thank you ya. Nah, berarti jadinya di sini 23 ditambah 45. Berarti jadinya 68 ya. Berarti jadinya 68. Berarti jadinya adalah 68. Di mana 68 ini dibagi 2. Hasilnya adalah 34. Oke, thank you ya udah koreksi. Nah, next berarti B-nya adalah 3 dikali 34 dikurang 45. Berarti hasilnya berapa? 102 dikurang 45. Berarti hasilnya adalah 57 derajat. Oke deh, berarti kita dapat ya besar sudut B-nya adalah 57 derajat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut D. Nah, besar sudut D itu kan di sini ya.
kalau teman-teman perhatikan ya, besar sudut D ini tuh kira-kira sama nggak ya kayak besar sudut B? Menurut teman-teman gimana? Sama atau beda? Antara besar sudut D sama sudut B. Kalau kita lihat dari bentuknya. Sama, betul. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat kan dia sudutnya letaknya seperti ini ya, kayak berseberangan. Nah, itu kan tadi kita dia tuh sama sudutnya. Berarti otomatis kita bisa ketemu nih, berarti besar sudut EDF karena dia sama dengan besar sudut B ya. Berarti sudut B ya sama dengan besar sudut D. Berarti jawabannya adalah 57 derajat juga. Gitu. Jadi itu ya untuk soal yang pertama ini, contoh soal pertama ini jawabannya adalah keduanya besar sudutnya adalah yaitu 57 derajat. Oke, sampai di sini dulu sebelum aku lanjutkan, ada yang mau ditanyakan nggak ya kira-kira? Kalau aman bisa reaction aja ya teman-teman. Atau kalau mau yang ditanya boleh langsung tulis di kolom chat aja. Oke, aman ya teman-teman. Oke, kita next lagi ke Nah, ke soal ini nih. Berdasarkan gambar di atas, nilai X adalah berapa? Nah, ini masih soal seputar hubungan antar sudut, teman-teman. Nah, berdasarkan gambar di atas, nilai X. Berarti kita cari nilai X-nya berarti yang ini ya. Ini dia berhubungan sama yang berpelurus ya, teman-teman. Kita langsung jawab aja ya. Jadi, di sini itu, teman-teman, kalau kita perhatikan, ya, ini kan besar sudutnya 9, ini kan berpelurus ya. Kan? Kalau ini C sama ini berpelurus ya teman-teman ya. Nah, terus sudut yang kalau ada tanda ini tuh dia namanya besar sudut siku-siku. Ya kan? Nah, berarti ini sudutnya totalnya adalah 90 derajat ya. Kalau begitu ya, pertama-tama kita bisa hitung dari segitiga ini teman-teman. Segitiga yang atas ini. Dimana masih ingat total sudut segitiga berapa? Sudut segitiga totalnya itu adalah 180 derajat. Jadi teman-teman ya, kalau segitiga itu paling sering keluar, apalagi sudut-sudutnya. Jadi kalian ingat ya, total sudut segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Nah, di mana di sini kan udah ketahuan ini 90, ini 37 gitu kan. Berarti di sini untuk segitiga BCD ya, untuk segitiga BCD untuk mencari segitiga BCD itu kan berarti sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D gitu kan. Nah, yang kita kan nggak tahu sudut C-nya berapa, berarti sudut C itu bisa kita cari dari 180 derajat ya, karena total 180 derajat dikurang sama besar sudut B ditambah besar sudut D. Berarti berapa nih besar sudut C-nya? Berarti 180 dikurang besar sudut B-nya berapa? Besar sudut B-nya di sini 37 ya. 37 ditambah 90 derajat. Berarti besar sudut C-nya adalah 180 dikurang 127. 180 dikurang 127. Berarti berapa ya? Berarti jawabannya dia 3 derajat ya. Besar sudut C-nya berarti 53 derajat. Nah, berarti kita dapetin besar sudut C-nya itu, C yang ini ya, C-nya tuh yang Y plus 17 ya, adalah 53 derajat. Ya, berarti besar sudut yang Y plus 17 derajat ini kita bisa cari dari sini. Berarti Y plus 17 adalah 53. Ya, berarti Y-nya adalah 53 kurang 17. Berarti berapa ya? 53 dikurang 17 berarti 36 ya? Iya nggak sih? Iya, Kak. Y-nya adalah 36 derajat. Sehingga kita bisa dapatkan nih kalau
kalau besar sudut Y-nya ini, kita baru dapat Y-nya ya, adalah 36 derajat. Berarti 36 derajat di sini berarti kita dapat 53 tadi ya, sorry. Besar sudutnya adalah tiga di sini. Nah, itu baru sudut ininya. Nah, sekarang kita cari lagi besar sudut yang mana ya? Nah, di sini juga bisa kita cari dari hubungan antar garis nih, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ya, yang 72 sama yang A ini kira-kira besar sudutnya sama atau beda? Oke ya, yang 72 sama yang A ini besar sudutnya sama atau berbeda? Kita perhatikan. Sama, betul. Kenapa sama? Karena ketika kita lihat ya garisnya ya, dia tuh tadi kalau dia agak berseberangan apa ya? Seberangan begini kan berarti sudutnya sama kan? Ya udah berarti di sini kita otomatis di sini sudut A ini adalah 72 derajat. Tuh, teman-teman. Berarti cari nah sekarang untuk sudut ini berapa ya kira-kira? Dasar sudut C ini. Terus ini kan dia sudutnya berpelurus ya. Otomatis kalau dia yang berpelurus ini totalnya adalah 180 derajat, ya kan? Berarti di sini sudut yang di tengah-tengah ini berarti adalah 180 dikurang ya 72 ditambah 53 tadi ya. 53 tadi kita dapat dari segitiga yang itu, berarti jadinya ditambah 53. Berarti jadinya 180 dikurang 72 ditambah 53 itu adalah 125 ya. Adalah 125. Berarti total sudut berpelurusnya itu adalah 55 derajat. Berarti di sini 55. Ini 72 gitu ya. Nah, berarti ini kalau dia 72, ini 55, berarti di sini berapa? Di sini berarti 53 ya. Karena kan sama ya. Segitiga ini sebenarnya sama, ini sebenarnya sama sih. Berarti jadinya ini 53 derajat. Nah, berarti udah nih, karena kita mau cari X-nya, berarti kita tinggal masukin aja. Berarti 2X dikurang 31, ya, sama dengan 53. Berarti 2X sama dengan 53 ditambah 31, gitu ya. Berarti hasilnya 2X sama dengan 484 ya, 84. Berarti X-nya adalah 42 derajat. Berarti didapatkan X-nya adalah 42. Gitu. Nah, yang ditanya lagi sehingga besar sudut ACB adalah, nah, besar sudut ACB. Kalau besar sudut ACB berarti yang ditanyakan yang mana? ACB. Berarti besar sudut C yang ini ya, ACB, yang di tengah. Tadi kita udah dapat berapa? 55 tadi ya, kita dapat ya. Dari yang berpelurus, berarti 55. Gitu. Kemudian yang terakhir, kemudian dapat ditentukan nilai Z. Nah, nilai Z ini yang ini ya. Dia berpelurus sama yang 72 ini, ya kan? Berarti untuk nilai Z itu adalah 180 dikurang 72. Berarti berapa? 180 dikurang 72 berarti dia adalah 8, 10, 8 berarti 108 ya. 108 derajat. Berarti 108. Oke deh, berarti untuk jawaban yang hubungan antara sudut ini adalah yang pertama untuk sudut X itu 42, yang Y itu 36, yang ACB itu 55,
55 dan yang Z itu 108 derajat. Gitu ya. Lumayan agak panjang ya. Tapi kurang lebih ya caranya seperti ini aja sih. Nah, teman-teman, untuk contoh soal yang hubungan antar sudut ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum aku lanjutkan ke materi selanjutnya, itu luas dan keliling bangun datar. Kalau aman bisa reaction, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom chat aja. Lena sudah reaction. Teman-teman yang lain ada yang masih mau ditanyakan atau mungkin masih bingung sama penjelasannya? Oke. Ya, Livia, nanti insya Allah aku segera upload ya. Kan kalau sudah selesai dari sini, aku langsung upload recordnya. Oke. Aman berarti ya, teman-teman? Berarti aku bisa next ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu adalah luas dan keliling bangun datar, teman-teman. Nah, di materi ini, sama-sama. Nah, jadi di materi ini ada bangun datar itu sebenarnya banyak teman-teman ya. Ada luas, ada keliling, ada juga nanti aku bahas juga tentang kesebangunan. Dimana kesebangunan itu juga paling sering keluar juga teman-teman. Nah, di sini kalau keliling bangun datar itu yang perlu teman-teman hafalkan itu adalah rumus luas. Ini yang luas ya. Yang ini keliling. Kenapa aku bilang cukup hafalkan rumus luas bangun datar aja? Karena kalau keliling itu sebenarnya adalah kita tinggal jumlahkan semua sisinya aja. Jadi sebenarnya tanpa kita hafalkan rumusnya itu apa, itu nggak masalah karena sebenarnya keliling itu adalah jumlah semua sisi yang mengelilingi. Gitu. Misalnya kalau keliling ini kan 4 kali sisi. Di mana 4 kali sisi? Kenapa 4 kali sisi? Asal dari mana? Asalnya adalah dari jumlah keempat sisi ini. Ya kan? Karena kalau persegi itu kan dia besar panjang sisinya kan sama semua ya. Jadi makanya 4 kali sisi gitu. Maka sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi gitu. Terus juga kalau dia persegi panjang ya, kalau di persegi panjang seperti ini ya, 2 kali panjang tambah 2 kali lebar sama dengan 2 kali panjang tambah lebar gitu kan. Kenapa bisa? Karena kan panjangnya kan ada 2 ya. Ya, sebenarnya rumusnya itu sederhana yaitu panjang tambah panjang, lebar tambah lebar. Sebenarnya rumusnya seperti itu untuk keliling. Ya, jadi keliling itu nggak perlu kalian hafalkan rumusnya karena dia cuma menjumlahkan sisi-sisinya. Yang perlu kalian hafal di luar kepala itu adalah si luas bangun datar. Kenapa? Karena bangun datar ini bakal digunain lagi juga di bangun ruang. Bangun ruang itu kan dia ada di mana materi yang namanya luas permukaan. Di mana luas permukaan itu nanti gabungan dari beberapa bangun datar yang membentuk bangun ruang gitu. Makanya perlu banget hafal luas bangun datar ini. Gitu. Nah, kalau persegi contohnya sisi kali sisi atau bisa juga sisi pangkat 2 gitu ya. Terus persegi panjang itu panjang kali lebar ya. Kalau jajar genjang itu alas kali tinggi, di mana alas yang ini ya, tingginya itu yang ini yang tegak lurus sama alasnya. Tingginya tuh ini. Kalau segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kebetulan di sini untuk yang slide pertama ini semuanya tuh sering banget keluar ya. Jadi mau nggak mau untuk rumus luas persegi, persegi panjang, jajar genjang, sama segitiga itu harus di luar kepala. Kemudian ada juga ini luas tadi. Kemudian ada juga belah ketupat sama layang-layang. Untuk belah ketupat sama layang-layang rumusnya sama, teman-teman. Yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 gitu. Jadi diagonal 1 kan yang ini ya. Ini diagonal 1. Yang ini diagonal 2 gitu. Kalau yang di layang-layang ini diagonal 1-nya tuh ini nih, ini ke sini. Diagonal 2-nya tuh ini ke sini. Gitu. Terus kemudian trapesium. Trapesium ini kebetulan rumus luasnya itu agak sedikit membingungkan ya, tapi nggak usah khawatir ya. Sebenarnya rumus luas trapesium itu adalah ini yang sisi atas ditambah sisi bawah dibagi 2 baru dikali sama tinggi. Gitu ya. Jadi
sisi atas ya ditambah sisi bawah dibagi 2 dan dikali sama tinggi gitu. Atau bisa kita bilang sebenarnya ini rumusnya adalah jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 ya dikali tinggi gitu. Kemudian yang terakhir ada lingkaran. Nah, kalau lingkaran ini kebetulan untuk rumus kelilingnya itu adalah 2 kali pi kali r ya. 2 kali pi kali r atau bisa juga kalau dia pakai diameter berarti pi dikali diameter. Sedangkan kalau untuk rumus luas lingkaran ya, dia itu pi kali r atau pi r kuadrat. Jadi itu ya. Di sini yang sering keluar tuh biasanya lingkaran sama trapesium tuh sering keluar sih. Kalau untuk belah kutub sama layang-layang sejauh yang aku lihat sih jarang. Tapi tetap harus dihafalin ya teman-teman ya untuk rumus luas sama keliling ini. Rumus luasnya. Oke. Ini seputar aku perkenalan dulu tentang rumus luas-luas. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak sebelum aku lanjut ke tentang segitiga. Kalau aman bisa reaction ya teman-teman ya. Ini aman ya teman-teman ya. Mungkin aku lanjut aja. Nah, selanjutnya ada segitiga teman-teman. Di mana segitiga ini yang juga sering keluar ya. Dan segitiga ini tuh materinya bisa digabung sama kesebangunan, bisa digabung juga sama sudut-sudut. Nah, gitu. Pokoknya segitiga tuh banyak banget tipe soalnya. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut tentang segitiga, sebenarnya perlu kalian ketahui segitiga tuh ada macam-macamnya. Nah, kalau berdasarkan sisi, ada yang namanya segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi itu dia besar sudutnya sama semua ya. Besar panjang sisinya sama besar, sama panjang, besar sedangkan besar sudutnya itu sama besar semua. Gitu ya. Jadi di sini total 60 derajat untuk segitiga sama sisi. Dimana satu sudut itu besarnya adalah 60 derajat. Karena kan 180 dibagi 3 kan. Karena kan 180 dibagi 3. Gitu. Hasilnya kan 60 derajat. Tuh. Kemudian ada juga segitiga sama kaki. Kalau dia segitiga sama kaki, yang sama panjang itu tuh yang kanan sama kirinya, ya kan? Pokoknya kakinya yang sama. Sedangkan kalau alasnya ini dia berbeda panjangnya, gitu ya. Dia berbeda. Nah, kemudian ada segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang ini ketiga sisinya itu beda-beda panjangnya. Kalau beda-beda panjangnya, otomatis juga sudutnya juga beda-beda gitu ya. Jadi kalau dari sisi ada segitiga sama sisi, sama kaki dan juga segitiga sembarang. Nah, kalau berdasarkan dari besar sudutnya ada 3 juga, yaitu ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul dan juga segitiga lancip. Kalau segitiga siku-siku, salah satu sudutnya itu besarnya adalah 90 derajat. Ini ya. Jadi kalau misalkan dia sudutnya siku-siku, biasanya tuh tandanya tuh ya dia kayak gini atau dia bisa juga kayak gini. Nah, itu dia menandakan kalau dia itu besar sudutnya adalah 90 derajat gitu. Lanjut, itu ada segitiga tumpul. Dimana kalau segitiga tumpul, itu salah satu sudutnya itu ada tumpul ya. Tumpul salah satu sudutnya lebih dari 180 derajat. Ya, yang ini. Ini kan dia besar sudutnya tuh lebih dari 90 derajat, sorry. Lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat. Nah, ya dia lebih dari 90 derajat. Gitu ya, karena kan dia nggak lurus ya. Kalau 90 kan dia tegak lurus begini. Nah, kalau dia tumpul kan berarti dia lebih dari 90 derajat. Gitu, agak miring gitu ya. Nah, terakhir ada segitiga lancip. Dimana kalau dia itu segitiga lancip,
biasanya adalah ketiga sudutnya itu adalah kurang dari 90 derajat. Ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat gitu. Jadi kalau misal jadi kurang dari 90 derajat. Berarti segitiga sama sisi ini karena dia ini kalau ditinjau dari besar sudut ya, dia ini adalah termasuk segitiga lancip karena dia kurang dari 90 derajat ketiga sudutnya. Gitu ya, teman-teman ya. Ini sekilas tentang segitiga, jenis-jenis segitiga. Sebelum aku lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Kalau aman boleh reaction aja ya teman-teman ya. Aman juga boleh tulis kolom chat. Oke. Sebelum reaction ya, berarti aman. Next ini aku mungkin jelasin sedikit aja ya tentang garis istimewa. Sebenarnya nggak banyak keluar sih materi ini. Cuman aku mungkin jelasin sedikit aja. Di mana garis-garis istimewa segitiga itu ada 4 ya. Ada garis tinggi, ada garis bagi, ada garis berat, sama garis sumbu ya. Kalau dia ini itu garis tinggi, berarti tuh dia itu tegak lurus sama alasnya ya. Jadi kan alasnya kan ini ya. Jadi tinggi tuh ini. Jadi itu dia tuh apa ya? Menghubungkan satu titik ke sisi hadapannya. Jadi dari sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini bisa. Pokoknya dia tinggi tegak lurus gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu ada garis bagi. Kalau garis bagi ini menghubungkan satu titik ke sisi hadapannya menjadi sudut yang sama besar. Jadi ini ya, ini ketika kita bagi sudutnya, kita tarik garis ke sini. Nanti sudut yang ini sama yang ini tuh besarnya tuh sama gitu. Gitu juga kalau misalkan kita bagi yang dua ini, nanti besar sudut yang ini sama yang ini tuh sama gitu. Itu namanya garis bagi. Kemudian yang ketiga ada garis berat, di mana garis berat itu menghubungkan satu titik ke sisi hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Kalau garis bagi itu sudutnya yang sama, kalau ini tuh sisinya yang sama panjang. Kayak misalnya ini ketika kita tarik garis ini ke sini ya, nanti besar garis ini sama ini tuh sama panjangnya gitu. Itu garis berat. Kalau selanjutnya ada garis sumbu, dimana kalau garis sumbu ini menghubungkan satu titik ke sisi hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus. Jadi ini ketika kita bagi dua begini ya, ini bukan segitiga, jadi ini segitiga, ini bukan segitiga itu ya biasanya. Tapi panjang sisi yang ini yang di bawah ini besarnya jadinya sama gitu. Yang dinamakan garis sumbu. Ya, sekilas saja tentang garis istimewa. Nextnya ada jumlah 3 sudut segitiga. Nah, gimana kalau jumlah 3 sudut segitiga seperti tadi sudah aku bahas ya. Dimana totalnya ini adalah 180 derajat. Jadi bisa kita bilang besar sudut segitiga ini, jumlah sudut segitiga ini bisa kita samakan dengan sudut berpelurus gitu. Sudut berpelurus. Totalnya itu adalah A tambah B, sudut A tambah sudut B tambah sudut C, totalnya itu adalah 180 derajat gitu. Jadi kalau misalnya di sini itu misalnya contohnya di sini 30. Terus misalnya di sini 45 gitu ya. Berarti sudut A-nya berapa gitu. Berarti tinggal kita cari aja. Berarti sudut A bisa kita cari sama dengan 80 dikurang sudut B ditambah sudut C gitu ya. Berarti sudut A-nya adalah 180 dikurang sudut B-nya itu 30 ditambah sudut C-nya itu adalah 45 derajat. Berarti sudut A itu adalah 180 dikurang 75.
P-nya adalah 105 derajat. Ya. Ini untuk materi tentang segitiga, dari garis istimewa sama jumlah sudut segitiga, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum aku lanjutkan mungkin ke contoh soal. Kalau aman bisa reaction ya teman-teman ya. Oke, mungkin aku lanjut ya. Nah, ini contoh soalnya, di mana contoh soalnya ini adalah berkaitan dengan hubungan antar sudut dan segitiga. Jadi, tadi hubungan antar sudutnya sama segitiga itu dia itu bisa digabungkan gitu ya. Jadi, segitiga sama sudut itu bisa jadi satu materi. Contohnya gimana? Contohnya gini. Nah, yang ditanyakan itu adalah besar sudut PQR. Berarti kalau yang ditanya PQR berarti apa teman-teman yang ditanyakan? Besar sudut apa kalau yang di sini dia bilangnya PQR? Berarti yang ditanya adalah besar sudut Q ya. Besar sudut Q yang ditanyakan. Nah, berarti jadinya kayak gimana nih berarti? Karena di sini ada segitiga, yang ditanya adalah PQR, ya. Berarti di sini kita lihat dulu besar sudut segitiga ini, segitiga PQR itu ketika kita jumlahkan sudutnya P ditambah sudut Q ditambah sudut R gitu ya, totalnya adalah 180 derajat ya. Totalnya adalah 180 derajat itu. Nah, terus di sini itu kan dia apa yang kita cari sudut Q-nya, tapi kita nggak tahu sama sekali, nggak ada clue-nya sama sekali, karena kita nggak tahu nih besar masing-masing sudut P-nya berapa, sudut Q-nya berapa, sudut R-nya berapa. Tapi di sini ada beberapa sudut nih di sini. P yang berpelurus sama sudut P, yang berpelurus juga dengan sudut R, yang juga berpelurus sama sudut Q. Jadi ini pakai dua konsep teman-teman, itu konsep segitiga sama konsep hubungan antar sudut. Dimana yang ini itu kan tadi aku bilang apa, dia ini berpelurus ya, berpelurus. Ini juga dia berpelurus gitu ya. Ini juga dia berpelurus. Berarti jadi kita bisa pakai hubungan berpelurus ini. Nah, kita cari dulu misalkan sudut P-nya ya. Sudut P-nya itu kan dia berpelurus sama 2x plus 20 derajat. Kalau dia berpelurus, berarti kita bisa tulis ya 180 dikurang sudut yang ini. Berarti berapa? 2x ditambah 20 derajat. Berarti sudut P-nya adalah 180 dikurang 2x dikurang 20 derajat. Nah, berarti sudut P-nya adalah 180 kurang 20, 160 ya. 160 dikurang 2x. Gitu. Ini untuk sudut P, dia berpelusnya seperti ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum aku lanjutkan untuk menghitung sudut Q sama sudut R? Karena kalau misalkan di sudut P ini kayak kurang paham, takutnya ke depannya malah membingungkan. Kalau ditanyakan boleh di kolom chat ya. Kalau aman bisa reaction aja atau ketik aman di chat. Itu sudut P. Nah, sekarang kita lanjut ke sudut Q. Dimana kalau sudut Q-nya itu ya
dia berpelurus juga, berarti 180 dikurang berapa di sini yang berpelurus sama 2x ya. Berarti 180 dikurang 2x gitu. Next ada sudut R. Kalau sudut R ini ya dia 180 dikurang 3x minus 80 derajat. Atau kita bisa tulis sudut R-nya itu adalah 180 dikurang 3x minus kali minus positif ya, ditambah 80. Jadi besar sudut R-nya itu adalah 260 dikurang 3x. Jadi udah dapat nih, P-nya sekian, P-nya 180 min 2x, Q-nya itu 180 min 2x, terus R-nya itu 260 minus 3x. Itu. Kalau udah dapat gimana ya? Udah kalau udah dapat, kita tinggal masukkan ke konsep yang jumlah sudut segitiga ini. Dimana kan P tambah Q tambah R adalah 180 derajat. Berarti tinggal kita tulis aja nih. Berarti 160 min 2x gitu ya. Ditambah 180 min 2x ditambah 260 minus 3x. Hasilnya itu adalah 180 derajat. Gitu. Berarti berapa nih? Berarti tinggal kita jumlahin dulu ya. 160 tambah 180, 340. 340 tambah 260 berarti 600 ya. Berarti jadinya 600. Terus minus 2x dikurang 2x minus 4x ya. Terus minus 4x dikurang 3x berarti minus 7x. Minus 7x. Sama dengan 180. Udah deh, berarti 600-nya pindah ruas ke kanan. Berarti jadinya min 7x sama dengan 180 dikurang 600. Jadi jadinya minus 7x sama dengan 42, minus 420 ya. Minus 420. Berarti x-nya adalah minus 420 dibagi minus 7. Berarti hasilnya adalah 60. Gitu. Berarti jadinya nilai x-nya adalah 60. Nah, kalau udah dapat nilai x-nya 60 ya udah berarti kan yang ditanyakan adalah sudut Q-nya. Nah, sedangkan sudut Q ini rumusnya adalah 180 minus 2x. Berarti sudut Q-nya kita kasih masuk aja deh. Tinggal kita masukkan 180 dikurang 2 dikali 60. Berarti berapa tuh? Berarti sudut Q-nya adalah 180 dikurang 120. Berarti sudut Q-nya adalah 60 derajat. Itu deh. Berarti jawabannya ini untuk hubungan antar sudut segitiga ini jawabannya adalah sudut Q-nya adalah 60 derajat. Sorry. Jawabannya adalah 60 derajat. Ya. Ini soal untuk hubungan antar segitiga, antara sudut dan segitiga. Sebelum aku lanjutkan ke luas bangun datar lain, ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Sebelum aku lanjutkan. Kalau aman bisa reaction ya teman-teman ya, sebelum aku lanjutkan. Oke, aman ya. Oke, aku lanjut. Nah, lanjut ada terkait materi gabungan. Ya, jadi biasa tuh materinya tuh suka digabung antara luas bangun datar, antara bangun datar satu dengan bangun datar yang lain. Biasanya suka dalam bentuk gabungan gitu ya. Nah, di sini dibilang berikut merupakan gambar persegi panjang dan sebuah persegi. Jadi persegi panjang tuh yang ini ya, A, B, C, D. Sedangkan kalau persegi itu adalah C yang ini, C, F, E sama anggap di sini O ya. C, O, F, E. Yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Yang diarsir tuh berarti yang ini ya, yang biru ini ya. Kalau kalian perhatikan, yang diarsir ini itu adalah apa? Yang diarsir ini itu adalah luas daerah segitiga ya. Dia bentuknya segitiga nih. Nah, kalau luas daerah itu sebenarnya adalah kita bisa hitung luas ini ya, luas semua
dikurangi ini gitu ya. Terus luas ini dikurangi ini gitu. Dia bisa kayak gitu. Nah, pertama mungkin kita hitung dulu luas daerah ini ya. Luas daerah ABCD ya. Luas ABCD. Persegi panjang ABCD di mana ini kan 4 ya. 4 kali 3 ya. Berarti jadinya totalnya panjang kali lebar. Berarti 4 dikali 3. Hasilnya adalah 12 gitu. Kemudian kita juga hitung lagi luas persegi ini. Luas persegi COFE. Luas COFE. Di mana luas COFE ini adalah luas COFE ini itu persegi ya. Berarti kan dia itu 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Udah dapat nih dua kayak gini. Sekarang kita lihat nih kan yang mau ditanyakan luas daerah yang diarsir ya. Nah, kan kita lihat di sini kan ABCD itu gabungan ini semua kan. Gabungan dari ABC, gabungan dari segitiga yang ini, dan juga gabungan dari segitiga yang kecil ini, gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita cara menghitungnya adalah dengan cara menghitungnya mungkin adalah kita lihat di sini kan kita kurangi sama ABC ya. Kita kurangi sama si ABC ini ya. Berarti luas segitiga ABC dulu kita cari untuk mendapatkan yang arsir yang ini, untuk mendapatkan yang ini gitu ya. Berarti luas ABC setengah kali alas kali tinggi ya. Karena kan luas segitiga itu kan rumusnya adalah alas kali tinggi. Itu kan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah dikali 3 dikali 4. Dimana 4-nya coret dapat 2. Berarti luas ABC-nya kita dapat adalah 6. Dapat nih, berarti luas ABC-nya adalah 6 ya. Berarti ini luasnya 6. Dimana kalau kita kurangkan sama si berarti kan luas ABCD untuk mendapatkan yang ini ya. Berarti luas ACD itu adalah ABCD dikurang ABC. Jadi dapatlah 12 dikurang 6. Hasilnya adalah 6. Oke, berarti yang di sini 6 ya. Yang ini gimana Kak? Yang ini yang tidak diarsir ini. Nah, yang tidak diarsir ini ya kalau teman-teman lihat ya, yang ini sama yang ini ya, dia itu sama bangunnya. Sama bangunnya. Jadi makanya kita nggak perlu kurangi lagi sama yang ini karena nanti ini tuh untuk mewakili yang arsiran ini. Gitu teman-teman. Itu ya. Jadi paham nggak kira-kira? Jadi kenapa aku nggak kurangi lagi sama luas yang kecil ini? Karena luas kecil ini untuk mewakili si yang di sini. Gitu. Karena kan untuk menghitung yang di sini kan kita nggak bisa pakai yang kecil ini kan, yang persegi ini kan. Gitu. Jadi makanya kita tetap gabungin aja. Jadi makanya kita dapat luasnya ini adalah 6. Jadi ini sama ini totalnya itu adalah 6. Next, berarti kita tinggal hitung yang ini, COF ya, COF. Di mana luas COF itu adalah luas dari COFE dikurang sama segitiga CEF. CEF. Berapa COFE itu totalnya 9. Sedangkan untuk luasnya segitiga CFE ini itu luasnya adalah setengah dikali 3 dikali 3 gitu kan. Berarti 9 dibagi 2. Berarti 9 dibagi 2 itu 4,5 ya. Berarti 9 dikurang 4,5. Hasilnya adalah 4,5. Dapat deh berarti COF ini adalah 4,5. Berarti kita bisa hitung nih karena kita udah dapat ya yang ditanya adalah ACF ya, berarti kita bisa dapatkan lagi luas ACF sama dengan
luas ACD ditambah luas COF. Berapa tuh? ACD-nya tadi 6 ya. Terus ditambah COF itu adalah 4,5. Sehingga kita dapatkan totalnya adalah berapa? 10,5. Berarti jadi yang kita dapatkan luas daerah yang diarsir adalah 10,5 yang C. Itu ya teman-teman ya. Jadi soal seperti itu kadang memang agak membingungkan, tapi kalau misalkan kita ngerti konsepnya ya, kita ngerti dan sering latihan soal, insya Allah sih aman ya cara ngerjain soal seperti ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum aku mungkin lanjutnya, kayaknya lanjut ke materi selanjutnya dulu kali ya, karena waktunya 1 jam lagi. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum aku lanjutkan lagi? Kalau aman bisa reaction ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Nah, next itu kita mau bahas materi tentang lingkaran. Kalian ada segitiga, yang paling langganan keluar adalah apa? Adalah lingkaran. Dimana lingkaran ini sebelum kita kayak sebenarnya materi itu kayak tentang sama aja sih, kayak luas yang diarsir, luas panjang busur panjang panjang busur luas juring kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, teman-teman tuh harus tahu dulu ya tentang unsur-unsur yang terdapat pada yang terdapat pada lingkaran ya. Yang pertama misalnya nih untuk titik O. Titik O itu berarti dia apa? Berarti dia itu titik pusat gitu ya. Terus kalau misalnya jari-jari itu dia yang setengah dari diameter. Kalau diameter itu dia dari ujung ke ujung ya, itu CB ya, BC ya, CB atau BC. Kalau dia jari-jari itu adalah yang membagi 2 dari diameter, misalnya BO, gitu ya. Terus CO bisa. Terus ada juga di sini OA. Nah, OA juga bisa. Dan perlu kalian ketahui ya, diameter itu dimanapun garisnya berada, dimanapun kita mau misalkan di sini nih, ya, dimanapun dia titiknya berada, ya, pokoknya kalau dia tegak lurus, kalau dia lurus, kita tarik garis lurus, dia itu akan membentuk diameter. Jadi dimanapun itu ya, dimanapun, misalkan di sini, terus ketika kita tarik garis ke sini, nah itu dia akan membentuk diameter. Gitu. Kemudian tadi setelah itu ada busur. Busur itu dia itu lengkung ya. Busur tuh lengkungan. Jadi misalnya lengkungan AC. Nah ini nih. Itu lengkungannya. AC. Terus habis itu AB. Terus habis itu BC. BC juga bisa. Pokoknya itu yang lengkungannya. BC yang ini atau BC yang ini juga bisa. Itu lengkungannya. Biasanya juga busur ini dia identik juga kalau kita mau cari keliling ya. Jadi bisa kita hitung ya. Kalau misalkan ada lingkaran kayak gini nih, dengan lingkaran kayak ini, misalkan yang ditanya kelilingnya, kita bisa dapat panjang kelilingnya itu bisa kita tulis sama dengan panjang busurnya. Panjang busur ini gitu ya, ditambah sama sisi, misalnya ini AB ya, panjang busur ditambah sisi AB gitu. Biasanya keliling itu identik sama panjang busur gitu. Terus ada tali busur. Tali busur itu apa ya? Tali busur itu dia yang menghubungkan dari lengkungan itu. Jadi bisa dibilang ini ya, kan busur itu AC. Terus kalau kita tarik garis lurus ke sini, nah ini yang dinamakan tali busurnya. Gitu. Kemudian ada tembereng. Kalau tembereng itu yang diarsir. Jadi gabungan antara tali busur sama busur itu
ketika kita arsir ya, itu yang dinamakan adalah tembereng gitu. Kemudian ada juring. Kalau juring itu adalah yang ini teman-teman. Juring itu BOA ini ya. Juring itu yang ini. Jadi ada segitiga begini ya, gabungan sama tembereng itu dinamakan juring gitu. Terus ini juga ya, berarti yang ini COAE ini ya, ini dia termasuk luas juring juga. Kemudian ada apotema. Apotema itu adalah garis OD. Jadi ketika misalnya nih ada di sini kan ada tembereng di sini ya. Ketika dia dihubungkan garis ke sini ya OD itu namanya adalah apotema. Berarti kalau kita hubungkan garis ya, bentar. Kalau yang ini ke sini, ketika kita hubungkan ke sini gitu ya, misalkan ini P. Nah, OP ini juga disebut apotema. Jadi itu disebut juga apotema. Panah itu berarti garis D sama E. D ke E ini adalah anak panah. Berarti kalau yang ini ke sini, berarti ini ke sini juga anak panah. Itu ya. Itulah untuk unsur-unsur lingkaran. Sampai sini dulu sebelum aku lanjutkan, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Aku lanjutkan. Direction ya, berarti aman. Nah, aku lanjut lagi. Nah, next kita mungkin buat soal ini dulu ya. Kita mau bahas tentang luas. Yang ditanya di sini adalah luas lingkaran dan keliling. Nah, jadi di sini yang pertama di sini tuh kan ada kalau untuk luas ya. Kalau untuk luas tuh berarti kita lihat di sini. Yang ini itu sama sama yang di sini kan. Berarti kalau kita gambar ulang untuk lingkaran yang ini, berarti kita bisa gambar seperti ini aja. Jadi 7 di sini 7 ya, berarti totalnya 14 di sini. Gitu deh. Karena dia bentuknya setengah lingkaran, berarti luas setengah lingkaran berapa? Luas setengah lingkaran ya udah tinggal kita tulis saja setengah dikali pi dikali r kuadrat. Berarti berapa? Berarti setengah dikali pi-nya itu adalah berapa? Pi-nya di sini adalah pi-nya di sini karena dia bisa dibagi 7 berarti pi-nya adalah 22/7. R-nya ini adalah 14 dikali 14 gitu. Berarti berapa ya? 22 bagi 2 11. 14 dibagi 7 2. 2 kali 11 22. 22 dikali 14 berapa ya? 22 dikali 14 itu 6 itu 308. Oke deh, jadi untuk luas lingkaran adalah di sini 308. Kemudian yang kedua adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran karena dia ini bentuknya adalah setengah lingkaran sebenarnya harusnya dihitung ini dulu sama panjang busur. Tapi karena kita tahu ya panjang busur ini kan nanti kita bahas dengan selanjutnya. Dia bisa karena dia setengah lingkaran kita bisa hitung aja untuk keliling lingkaran itu untuk keliling setengah lingkaran itu adalah setengah dikali pi dikali diameter. Karena dia bentuknya setengah lingkaran, berarti setengah dikali 22/7 dikali diameternya 14. Jadinya coret-coret sisa 11, coret-coret sisa 2. 2 kali 11 hasilnya 22. Kalau ini 308 cm persegi. Itu deh. Jadi untuk kelilingnya sama
luasnya adalah seperti ini. Ini untuk lingkaran. Ada kedua dulu karena kalau 14. Oh iya, astaga, betul-betul. Yang pertama ini ya. Yang pertama ini tuh 7 ya. Sorry. Oh, nggak fokus teman-teman, maaf ya. Pantas aku kok bilang kok 308 ya. Bisa bilang kan aku sudah hitung 308. Oke, ini 7 ya. Ini 7. Betul. Thank you ya. Ini kan 1. Berarti jadinya nih 11. 11. Ini 11. Jadinya 11 kayak 7. 7 ya. Dua bagi 2 11. 11 ini 1 ya. Berarti 11 kali 7. Hasilnya adalah 77 cm persegi. Benar ya? Oke, thank you ya koreksinya. Nah, ini untuk luas sama keliling lingkaran. Sebelum aku lanjutkan ke panjang busur sama luas duri, ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Kan ya? Nah, oke, tadi aku belum bahas tentang ini ya, rumus luas dan keliling, luas juring sama panjang busur. Kalau luas juring itu ya, luas juring itu namanya juga luas. Berarti dia berhubungan sama luas lingkaran. Berarti kita bisa tulis di sini adalah untuk luas juring adalah alfa per 360 dikali luas lingkaran. Dikali luas lingkaran. Nah, jadi itu ya. Jadi alfa ini adalah sudut pusatnya. Jadi alfa ini adalah ini namanya sudut pusat. Sudut pusat. Sedangkan kalau dia itu panjang busur, rumusnya itu adalah dia berkaitan sama keliling. Apa? Alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Jadi aku belum kasih tahu rumusnya ya. Next, berarti kita coba aja ya ke, nah ini, contoh soalnya adalah seperti ini. Dimana gambar di bawah ini menunjukkan lingkaran yang berpusat di O dengan panjang jari-jari OA itu adalah 10 dan besar AOB itu adalah 72 derajat. Dengan menggunakan pi 3,14, hitunglah luas juring dan juga panjang busur. Yang ditanya adalah luas juring AOB. Oke, berarti untuk yang A, yang ditanya adalah luas juring. Tadi luas juring rumusnya apa? Alfa, ya. Alfa itu berarti yang sudut pusatnya. Di mana sudut pusatnya? Sudut pusat tuh yang di sini. Ya, ini sudut pusatnya. Oh iya, aku belum kasih tahu sudut pusat sama sudut keliling ya. Kalau sudut pusat tuh berarti yang di tengah-tengah ya, bisa di sini gitu ya, sudut pusat. Kalau sudut keliling itu berarti yang ada di dekat di sisi-sisi lingkarannya, itu namanya sudut keliling. Nah, sudut pusatnya kan berarti di sini AOB ya. Berarti kita bisa tulis AOB per 360 dikali sama luas lingkaran. Nah, berarti berapa? Berarti besar sudut AOB-nya kan 72 ya. 72 per 360 dikali luas lingkaran. Di mana lingkaran itu rumusnya luasnya apa? Pi kali R kuadrat ya. Pi dikali R pangkat 2. Atau sama aja 72 per 360 dikali Pi-nya itu 3,14. Jari-jarinya itu dia maunya 10 ya. Dikali 10
dikali 10. 72 dibagi 360 kan hasilnya 5, ya kan? Terus 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Berarti jadinya 6,28 dikali 10, berarti hasilnya adalah 62,8 cm persegi. Puas diri. Nah, selanjutnya ada si panjang busur. Kalau panjang busur ya gampang juga, yaitu AOB per 360 dikali keliling lingkaran. Dimana kelilingnya itu langsung aja ya 72 per 360 dikali pi dikali diameter dikali pi atau 2 kali pi kali r ya, 2 dikali pi dikali r. Berarti 72 per 360 dikali 2 dikali 3,14 dikali R-nya itu adalah 10. Jadi berapa? Ini kan 5. Terus ini sini ke sini jadinya 2. Nah, berarti jadinya berapa? 2 kali 2, 4. 4 dikali 3,14. 4 kali 3,14 itu adalah 12,56 ya. 12,56 cm. Berarti jawabannya adalah untuk panjang busur adalah 12,56 cm. Oke, itu mungkin untuk materi tentang lingkaran ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum aku lanjutkan. Maybe kayaknya lanjutin ini kayaknya materi terakhir deh, yaitu kesebangunan sama kekongruenan. Kalau aman bisa reaction ya teman-teman ya terkait lingkaran. Oke, lanjut. Nah, materi terakhir mungkin adalah materi tentang kesebangunan sama Pitagoras ya. Itu materi tentang kesebangunan dan juga kongruen dan juga Pitagoras. Dimana untuk kesebangunan dan juga kekongruenan sebenarnya ini adalah konsep dasar banget sih. Nah, dan biasa orang tuh suka salah nih, yang nggak bisa membedakan mana kesebangunan mana kekongruenan gitu. Di sini aku mungkin jelasin secara garis besar aja ya teman-teman ya. Kalau dia kesebangunan itu perbandingan sederhana antar sisinya itu tuh sama. Misal kalau di sini misalnya 8, di sini misalnya 4 gitu ya. Nah, berarti bisa jadi di sini itu sisi-sisinya itu adalah misal di sini 2, ini 1. Jadi perbandingan itu sama. Ya, perbandingan kalau kesebangunan itu adalah perbandingan antara dua bangun ini yang paling sederhana itu besar perbandingannya itu sama. Misal, tadi kan ini 8 sama 4 ya. Dimana 8 sama 4 itu kan kalau kita sederhanakan 8 bagi 4 itu kan sama aja 2 banding 1 kan. Nah, dia sama kan sama yang di sini gitu kan. Berarti sama gitu. Sedangkan kalau dia kongruen itu adalah dia tuh betul-betul pure sama dari besarnya, baik itu dari panjang sisinya, panjang sisi miringnya, panjang sisi yang bawahnya sama sampingnya itu the real sama besar panjangnya. Jadi itu yang membedakan ya. Kalau ini itu dia itu yang sama adalah perbandingan sederhananya. Kalau yang kongruen itu dia itu dari yang sama semua, panjang sisinya sama, panjang sisi yang bersesuaian ya, yang bersesuaian itu sama, kurang lebih dia konsepnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada kesebangunan sama kekongruenan
ya. Jadi ini ya, kalau yang di sebelah sini itu dia itu ini, coba aku tebak dulu. Kalau yang di sebelah kiri ini dia kesebangunan atau kongruen untuk yang sebelah kiri segitiga ini. Kalau gambarnya seperti ini. Coba. Terus di kolom chat ya, dia sebangun atau kongruen. Kalau sebelah kiri ini dia itu adalah sebangun, betul. Ini dia sebangun. Sedangkan kalau yang di kanan ini, kalau kalian perhatikan di sini tuh ada kayak apa ya? Kayak yang menandakan kalau besar panjang sisinya tuh sama, ya. Berarti di sini dia apa? Di sini dia kongruen. Jadi itu ya cara membedakannya ya. Kalau kesebangunan itu dia itu kayak besarnya tuh beda, panjang-panjang sisinya tuh berbeda, tapi dia sebangun, tapi dia perbandingannya sama. Kalau kongruen itu dari yang sama semua, blok ke tipe sama. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kalau ke rumus kesebangunan. Jadi kesebangunan itu biasanya kalau di soal-soal SNBT itu biasanya soalnya kayak gini. Nah, ini ada trapesium, ada segitiga gitu ya. Yang dimana kita harus paham dulu nih bagaimana sih cara mencari sisi yang tidak diketahui pakai konsep kesebangunan. Nah, caranya adalah kalau kesebangunan ini ya, kita lihat di sini. Dan dia tuh apa ya? Dia tuh harus konsisten ya. Kita harus konsisten. Maksudnya konsisten tuh gimana? Itu adalah kita lihat di sini kan yang di sebelah segitiga yang sebelah kiri itu kan CD ya. CD yang ini gitu kan. Yang itu kan ini kan ada segitiga, aku tulis dulu ya, ada segitiga CDE sama segitiga apa lagi? Ada sama segitiga CAB. Nah, untuk CDE ini kan yang kecil, yang CAB ini kan segitiga yang besar gitu kan. Jadi konsistennya adalah kalau yang kita pakai yang atas itu yang dari sisi yang kecil dulu, baru yang besar, yang begitu yang di sebelah apa ya? Yang lain itu juga harus ngikut. Jadi kalau misalkan sekali kita pakai yang atas itu yang kecil, berarti yang di sini juga harus yang kecil duluan gitu. Misal CD per CA, CD itu kan yang di sebelah kiri ini kan. Sedangkan CA ini adalah di sebelah kiri yang segitiga yang besar atau segitiga CAB. Jadi CD per CA. Apalagi yang sama, dia kan sama dengan perbandingan dari sisi yang sebelah kanan di sini ya, segitiga sebelah kanan CE. Ini kan CB gitu. Terus sisi yang sama lagi sama dengan DE, DE per AB. Gitu. Gitu ya, untuk menentukan rumus-rumus kesebangunan itu gak ada rumus mutlak ya. Tapi untuk menentukan rumus itu dia seperti ini. Gitu ya. Coba, nah kalau yang ini misal kita coba yang ini, dia bentuknya tuh biasa kayak gini. Coba kalau yang di tengah ini, kalau cara menentukan rumusnya gimana ya? Untuk yang kesebangunan yang kedua ini. Apa per apa dulu? Bisa. Kalau misalnya aku ambil nih, misalnya ya, kita kan ada dua ya, berarti kita pakai ADE, segitiga ADE, dengan segitiga ABC, gitu kan. Misal, kita pakai yang kecil dulu deh, AD ya, misalkan AD, per sisi mana lagi yang bersesuaian yang sama itu AB gitu kan, per AB gitu. Dia akan sama dengan sisi lagi misalnya aku pakai DE deh. DE kan DE per yang besar BC gitu. Kita pakai lagi yang di mana ya? Yang di sini deh. AE ya. AE per AC. Gitu. Jadi gitu ya. Cara menentukan rumus-rumus kesebangunan adalah seperti itu. Nah, teman-teman untuk rumus-rumus kesebangunan sama materi kesebangunan sama kongruen, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum aku lanjutkan? Teman boleh reaction ya teman-teman ya.
Kalau udah aman, kita move dulu, kita kembali dulu ke yang ini deh. Yang kita mau hitung yang sebangun ini. Tentukan nilai X dan nilai Y dari kedua segitiga. X dan Y dari segitiga. Tadi apa? Kalau sebangun, berarti kita perbandingan ya. Misal yang besar dulu deh. Yang ini per yang ini gitu ya. Berarti 50 per 25 gitu ya. Yang pertama kita cari ke yang X dulu. Karena yang pertama itu kita X, berarti langsung aja ya. Yang kita pakai sama dengan X per 9. Kalau udah kayak gini berarti saya cari X dulu. Kita kali silang aja. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Jadi jadinya 9 kali 50 sama dengan 25 dikali X. Berarti berapa? 9 kali 50, 450 sama dengan 25X. Berarti X-nya adalah 25 450 dibagi 25. Berapa ya? Berarti 450 dibagi 25 itu adalah 18. Dapat nih X 18. Sekarang untuk dia nilai Y-nya. Nah, kalau nilai Y-nya berarti, jadi dicarinya tuh kayak satu-satu gitu ya. Ini kan 50 per 25. Kita tinggal yang Y-nya. Yang Y itu berarti 18 per Y gitu kan. Jadi kali silang lagi, kali ke sini, ini kali ke sini. Jadinya berapa? Berarti jadinya adalah 18 kali 25 sama dengan 50Y. 18 kali 25 itu adalah 450 ya. 450 sama dengan nilainya adalah 450 dibagi 50. Nilainya adalah 9. Gitu. Berarti kita dapatkan nilai Y-nya adalah 9. Gitu deh. Nah, ini ya untuk konsep kesebangunan ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum aku mungkin lanjutkan ke contoh soal. Ini BTW yang soal-soal ini adalah soal asli SNBT ya, yang ini. Oke, lanjut ya, berarti ya. Lanjut, kita mungkin masuk ke materi bagaimana cara menentukan titik koordinat. Jadi, titik koordinat ini, untuk menentukan titik koordinat ini, dia tuh berhubungan sama materi kesebangunan, teman-teman. Karena bisa karena untuk mencari titik koordinat ini, kita tuh harus tahu dulu panjang segitiganya. Gitu. Nah, jika KM adalah koordinat titik D, berarti yang ditanyakan kan yang ini ya, KM ya. Maka nilai M dikurang K adalah berapa? Nah, kalau kita lihat di sini ABC yang itu yang kecil ya, dan EBD itu adalah sebangun. Nah, untuk soal seperti ini ya, kalau kalian lihat ini kan kalau aku sih cara cepetnya gini sih teman-teman. Kalau dia itu sama, misalkan yang ini kan sama ya koordinatnya. Berarti untuk menghitung apa panjang dari sisi ini ya udah tinggal ini dikurang ini gitu ya. Misalkan B sama C ya, panjang BC itu karena dia sama, berarti kita lihat yang berbeda. Yang berbeda itu kan 3 sama 1 ya. Berarti 3 dikurang 1, berarti hasilnya 2 gitu. Kemudian kita lihat lagi nih AB. Kita lihat yang mana yang angka berbeda. Yang berbeda itu kan angka 3 sama 6 ya. Ya udah berarti tinggal kita masukin aja 6 dikurang 3. Hasilnya adalah 3 gitu. Berarti kita dapat di sini panjang BC-nya itu 2, panjang AB-nya itu adalah 3. Nah, teman-teman untuk menentukan panjangnya itu ada mau ditanyakan nggak? Atau masih bingung nih cara menentukannya? Jadi kita tinggal lihat titik koordinat yang berbeda ya. Yang berbeda itu yang bisa kita
dihitungkan panjang sisinya. Gitu. Nah, kemudian kalau yang BE nih, BE ya. Kalau kita kan tadi udah tentunya, BE berarti panjangnya berapa? BE, BE itu yang ini ya, 69 sama 63. Coba isi kolom chat ya, berapa ya BE-nya ya? Karena aku pengen lihat, kalian paham nggak kira-kira? Ini. Enam, betul teman-teman. 6. Betul, 6. Kenapa? Karena kan yang berbeda di sini kan yang ini ya, 9 sama 3 ya. Berarti 9 dikurang 3 hasilnya adalah 6. Tuh. Nah, berarti kan kita nggak tahu ya ini berapa ya D ke B ya kan? Kita nggak tahu koordinatnya berapa, tapi kita udah tahu sebenarnya nilai M-nya. Kenapa? Karena kan kita lihat nih, yang sama itu kan yang di sebelah kanan ya. Berarti otomatis titik D itu adalah K,3. Tinggal kita cari si K-nya berapa. Gitu. Nah, inilah kita pakai konsep kesebangunan itu adalah di sini, teman-teman. Nah, berarti kalau kita lihat ya, kalau kita gambar ulang ya, ini ada segitiga yang kecil nih, ya. Itu A, B, dan C. Kemudian ada juga segitiga yang besar. Itu tadi apa? E, B, dan D. Nah, berarti di sini ya, kesebangunan tadi kan apa? BC itu tadi kita dapat 2 ya. Terus di sini AB itu kita dapat 3. Terus BE itu tadi kita dapat 6. Nah, udah deh, tinggal kita pakai konsep kesebangunan itu tadi. Berarti kan misal BC ya, BC per BD gitu ya. Dia akan sama dengan AB ya per BE. EB atau AB BE sama gitu ya. BC tadi kita dapat 2. BD-nya kita nggak tahu berapa ya. AB-nya kita dapat di sini tadi 3. Terus EB-nya tadi kita dapat 6. Nah, berarti tinggal kita kali silang, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Berarti 2 dikali 6 sama dengan 3 BD. Terus 12 sama dengan 3 BD. Berarti BD-nya berapa? Berarti BD-nya adalah 12 dibagi 3. Hasilnya BD-nya adalah 4. Oke deh, berarti kita dapat nih BD-nya adalah 4. Nah, berarti panjang B ke D adalah 4. Gimana kita tahu gimana caranya supaya kita dapat BD-nya itu adalah 4? Kalau BD-nya 4, berarti kita jadi BD sama dengan 6 dikurang X, kita harus dapat nilainya adalah 4, gitu kan? Misalnya tadi K dan K ya, sorry. K sama dengan 4. Berarti BD-nya berapa? Min K sama dengan 4 dikurang 6 gitu kan. Berarti berapa? Berarti K-nya adalah kita dapat nilainya adalah 2. Oke, berarti kita dapat nih nilai K-nya adalah 2. Sehingga kita dapat koordinatnya adalah 2,3. Yang ditanya adalah M dikurang K. Berarti M dikurang K, berarti 3 dikurang 2. Hasilnya adalah 1. Oke, berarti jawabannya M dikurang K ini adalah 1. Itu ya, teman-teman ya. Ini untuk kesebangunan kurang lebih dari tahun ke tahun ya. Kalau aku lihat itu sebangun itu dia soalnya seperti ini, teman-teman. Kita cari dulu koordinatnya apa. Kalau udah dapat koordinatnya apa, nanti kita bisa hitung. Biasanya kita hitung luas segitiganya gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya untuk soal ini. Biasanya soal koordinat ini adalah soal penentu ke soal selanjutnya ya. Karena kalau misalnya kita udah salah berhitung di sini, kita salah jawabannya, nanti ke belakangnya dia bakalan salah. Itu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Gimana teman-teman, aman untuk soal yang kesebangunan yang pertama ini sebelum aku lanjutkan ke segitiga selanjutnya?
Oke, kalau aman oke, sudah reaction ya. Next adalah materi tentang luas segitiga EBD. Dimana untuk luas segitiga EBD di sini soalnya ditanya EBD ya, berarti EBD. Tadi kita dapat apa? Tadi di sini 6, di sini tadi berapa tadi? Di sini tadi dia D ke B itu tadi aku udah lupa nih. DB itu dia dapat 4. Ya udah, berarti kita tinggal hitung aja deh luasnya. Berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti berapa tuh? Setengah dikali alasnya itu 4, dikali tingginya adalah 6. Berarti ini bisa coret ya, 4 sama 2 bisa coret jadi 2. Jadi jawabannya adalah, hasilnya adalah 12. Jawabannya adalah yang D. Itu ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Ini aman ya berarti ya soal yang kesebangunan ini ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau untuk soal seperti ini tuh usahakan soal yang menentukan nilai itu benar ya. Karena kalau salah dia akan berdampak ke sini. Misal tadi kita ketemu jawabannya misal 3 di sini ya, bukan 4. Berarti kan beda kan perhitungannya kan. Berarti jadinya 3 dikali 6. Berarti berapa? 18 bagi 2 9 gitu kan. Jadi kan beda ya jawabannya. Jadi harus hati-hati untuk soal seperti ini. Oke, mungkin untuk materi kesebangunan kurang lebih sih soal seperti itu aja sih. Next, mungkin materi terakhir banget itu adalah materi tentang teorema Pythagoras. Dimana untuk teorema Pythagoras ini, teman-teman, sebenarnya gampang aja ya. Kurang lebih sih Pythagoras tuh kalau aku lihat, baik di soal PK atau PM, nggak terlalu susah sih. Paling seperti ini, kalau di PK tuh dia paling kayak gini aja. Atau kayak gini juga. Makanya nggak susah. Yang mungkin yang bikin susah itu adalah untuk menghafal rumusnya, mungkin di situ sih karena kan kayak suka agak kebalik-balik gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari aku cara gampangnya intinya adalah sisi miring ini ya yang selalu sebenarnya tuh untuk konsep Pythagoras sisi miringnya itu yang dicari sebenarnya. Jadi misal ya kalau sisi miringnya C di sini kan sisi miring itu adalah si C ya, berarti rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Jadi uh, untuk sisi miring itu pasti jumlah sisi-sisinya. Tapi kalau misalnya yang dicari adalah sisi yang bukan sisi miring, misalnya di sini A nih ya, A kuadrat gitu ya. Berarti sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Dimana di sini kita bisa tulis ya, sisi miring itu selalu yang duluan. Maksudnya duluan tuh gimana? Berarti dia yang jadi angka yang dikurang gitu. Di sini kan C kuadrat dikurang B kuadrat gitu. Kalau yang ditanya B kuadrat, sisi B-nya berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat gitu. Jadi yang bukan sisi miring dia tandanya dikurang ya. Kalau dia yang ditanya sisi miringnya berarti tandanya plus. Nah, berarti kalau kita cari sisi C-nya berapa? Berarti tinggal kita akar aja kan gitu. Akar A kuadrat B kuadrat. Kalau cari A-nya berarti A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat gitu. Kalau cari sisi B-nya berarti akar C kuadrat dikurang A kuadrat gitu. Kurang lebih untuk teorema Pythagoras itu simpel banget ya teman-teman. Dia cuma kayak gini aja. Oke, mungkin kalau lebih paham supaya lebih tergambar mungkin kita ke contoh soalnya aja ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini itu kan ada diketahui CD-nya itu 8, AD-nya itu 17. Yang ditanya adalah panjang AB. Yang ditanya adalah ini. Gitu. Nah, untuk kalau yang ditanya AB-nya, di sini itu kan kalau mau tahu AB, kita harus tahu juga panjang AC-nya. Walaupun kita tahu nih BC-nya itu berapa. Di sini kalau ada tanda sama ini kan jadi menandakan BC ini sama dengan panjang CD, di mana CD ini kan 8 ya. Otomatis BC di sini juga 8 gitu. Berarti tinggal kita cari panjang AC-nya nih supaya bisa kita dapat supaya AB itu nanti kita dapatnya adalah panjang AC dikurang BC. Gitu. Nanti dapatlah panjang AB. Nah, kalau mau tahu panjang AC berarti kita harus pakai Pythagoras.
Pitagoras. Mana ya caranya ya? Ya, disclaimer juga BTW, kalau untuk konsep Pitagoras itu harus yang sudut siku-siku ya. Dia teorema Pitagoras itu kalau dia itu bukan siku-siku, berarti dia itu nggak bisa pakai teorema Pitagoras gitu ya. Ya, berarti di sini kan karena dia itu ada tandanya ini, berarti ini kan sudut siku-siku ya. Berarti panjang Pitagorasnya berapa? Panjang AC-nya berapa? Aku tanya dulu sama teman-teman, AC ini sisi miring atau bukan? Ayo. AC ini tuh sisi miring atau bukan? Bukan ya? Bukan, betul, Rio, bukan. Kenapa? Karena yang miring itu adalah yang AD, ya. Kalau dia bukan sisi miring, berarti cara rumusnya gimana? Berarti AC kuadrat sama dengan yang miring dulu ya, AD kuadrat dikurang CD kuadrat. Atau sama dengan kalau cari AC sama dengan tinggal kita akarkan aja. Pangkatnya hilang jadinya AD kuadrat dikurang CD kuadrat. Berarti berapa tuh? AC sama dengan akar dari AD kuadrat ya. AD itu 17 kuadrat ya. Dikurang CD kuadrat itu adalah 8 kuadrat. Berarti kita dapat AC-nya adalah akar dari 17 dikali 17. 289 dikurang 64. Berarti berapa tuh? Berarti akar 289 dikurang 64 itu 225 ya. Berarti akar 225. Berarti kita dapat panjang AC-nya adalah berapa? 15. Betul. Berarti panjang AC-nya adalah 15. Nah, kalau panjang AC-nya 15, berarti kita bisa dapat ya panjang AB-nya. Nah, kita udah dapat nih. Ya, berarti AB-nya itu adalah AC dikurang BC. Berarti AC-nya di sini kan 15. BC-nya berarti 8. Berarti AB-nya adalah 15 dikurang 8. Berarti panjang AB-nya adalah 7 cm. Oke, berarti untuk yang ini jawabannya yang tepat adalah yang A, teman-teman. Itu ya. Oke, ini untuk soal pertama teorema Pitagoras. Sampai sini dulu yang mau ditanyakan sebelum aku lanjutkan lagi. Baby, kayaknya ini yang terakhir ya. Nah. Aman? Oke, aman ya. Nah, next ada materi teorema yang lain, yang ini ya. Biasa juga teorema Pythagoras tuh nggak cuma segitiga sebenarnya ya. Dia bisa digabungkan sama bangun lain, asalkan dia bisa membentuk segitiga siku-siku. Contohnya kayak gini teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah panjang BC. Aku lupa soalnya ya. Yang ditanyakan adalah panjang BC-nya. Ya. Yang ditanya adalah ininya teman-teman. Apa? Gitu. Nah, di sini idenya adalah kita lihat nih, di sini kan kalau kita hubungkan garis ke sini, dia akan membentuk segitiga siku-siku ya, anggap sini O ya. COB ya. Dia akan membentuk segitiga siku-siku COB. Di mana panjang CO ini kalau kita lihat sama AD dia sama ya. CO itu sama kayak AD. Sehingga kita bisa dapatkan nih CO-nya itu adalah 15 juga di sini. Gitu. Nah, terus panjang BO-nya berapa, Kak? Nah, panjang BO ini kalau kita lihat ya, ini tuh apa ya? AB itu sama dengan panjang AO ditambah panjang OB, gitu kan? Nah, di mana panjang AB-nya di sini kan 33, ya kan? Nah, panjang AO-nya berapa? Nah, AO-nya ini kalau kalian lihat ya, A ke O ini dia tuh akan sama dengan kayak si D ke C, ya nggak sih? Di mana AO ini adalah 25, ya kan? Nah, gitu. Ditambah OB. Berarti kita dapat nih panjang OB berapa ya? Udah 233 dikurang 25 aja. Berarti hasilnya adalah panjang OB adalah 8.
Tuh. Berarti panjang OB di sini dapat 8. Udah deh, untuk mencari BC tinggal kita pakai Pitagoras aja. Nah, BC ini, teman-teman, ini tuh dia apa? Dia itu sisi miring atau bukan? Dia sisi miring ya, betul, dia sisi miring. Berarti kalau dia sisi miring, berarti cara jawabnya gimana? Berarti cara jawabnya adalah BC, kita langsung aja ya, akar dari CO kuadrat ditambah BO kuadrat. Berarti berapa tuh akar CO kuadrat? Berarti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti berapa? BC-nya adalah akar 225 ditambah 64. Berarti BC-nya adalah akar 289. Ya. Berarti jawabannya BC itu adalah 17. Oke, berarti jawabannya untuk panjang BC adalah 17 cm. Nah, ini mungkin materi terakhir untuk teorema Pitagoras. Ya, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan nggak kira-kira? Aman ya? Aman ya? Nah, mungkin karena waktunya sudah mau habis ya, kayaknya tinggal 5 menit lagi, mungkin kalian juga mau persiapan untuk buka puasa ya, mungkin ya. Karena di aku kayaknya kalau di aku udah jam 4 sih, di kalian jam berapa? Ada yang masih jam 3 kali ya, jam 3 atau ada yang malah jam 5. Nah, oke, mungkin karena waktunya udah tinggal lagi habis, mungkin latihan-latihan soal ini ya bisa jadi menu pemanis kalian untuk berbuka puasa ya. Kalau misalkan kalian ada waktu untuk kerjain, kerjain aja. Kali ini soalnya itu sama sih, kurang lebih konsepnya sama yang aku jelasin tadi. Ya, kayak gini nih ya, misalnya ini kan segitiga sama kaki, berarti ini ada hubungannya sama segitiga ya. Gitu, ada hubungannya sama segitiga gitu. Yang ditanya adalah nilai X-nya. Atau coba kita hitung aja kali ya soal ini ya. Nih, misal di sini contohnya di sini ada ABC ya. Segitiga sama kaki dengan AB sama dengan AC. Kalau AB sama dengan AC, berarti kan sudutnya kalau dia panjang sisi yang sama, otomatis panjang sudutnya juga sama, besar sudutnya juga sama kan. Di sini udah dapet 30 ya. Dimana tadi total segitiga itu 180 derajat ya. Nah, berarti di sini sisa berapa? Berarti sisa 180 dikurang 30, berarti ada 150 derajat. Ya udah, karena dia panjang sisi yang sama, berarti tinggal kita bagi dua aja. Ya kan, berarti besar sudut B sama dengan besar sudut C, maka berarti kita bisa dapat 150 dibagi dua. Hasilnya adalah 75 derajat. Berarti di sini yang B ini 75, di sini juga 75. Gitu. Nah, terus kemudian di sini kan kalau kita lihat yang 75 ini sama yang ini kan C ini kan dia berpelurus ya. Dia berpelurus. Kalau dia berpelurus, tadi apa? Dia kalau dia berpelurus berarti dia totalnya 180 derajat ya. Berarti di sini kita bisa tulis sudut C ditambah 75 derajat, totalnya adalah 180 derajat. Berarti sudut C-nya adalah 180 dikurang 75 derajat. Jadi besar sudut C-nya adalah 180 dikurang 75 berapa? 105 ya, 105 derajat. Oke deh, berarti dapat 105 di sini. Nah, berarti dapat dong sudut X-nya di sini berapa? Oke, berapa ya? Kan di sini totalnya berapa? Sudut segitiga itu totalnya 180 derajat. Berarti total sudut X-nya adalah 180 dikurang 105 ditambah 30. Berarti berapa tuh?
X adalah 180 dikurang 135. Berarti X adalah 45 derajat. Oke, dapat ya, berarti ya 45 derajat. Oke, oh iya aku lupa kasih link link absensi ya. Wait ya, aku kirim dulu ya. Nah, nih ya, jangan lupa absen ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Mungkin aku mau mengakhiri pertemuan kita kali ini. Link drive-nya oh boleh. Atau mungkin aku langsung share aja kali di grup ya. PPT-nya. Sebenarnya nanti aku langsung share sih di mana? Di materi di link yang link Google Drive. Ya aku share aja kali ya. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian untuk mungkin materi hari ini ya. Ya seperti biasa ya quotes-nya. Belajarlah dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk hari esok. Yang penting jangan pernah berhenti mencoba. Jadi di sini udah habis berapa ya? Kayaknya udah nggak sampai 1 bulan ya untuk UTBK. Karena udah mendekati UTBK, jangan lupa latihan soal terus ya. Tapi kalau saran aku, kalau untuk kayak Hamin 3 atau Hamin 2 itu nggak usah belajar lagi sih teman-teman. Karena untuk Hamin 3, Hamin 2 itu kalian harus fokus ke persiapkan diri kalian, tetap jaga kesehatan gitu ya. Jangan terlalu dipaksakan juga sih. Gitu. Karena kan tiap orang kan kemampuannya beda-beda ya untuk kemampuan dalam menyerap materi gitu ya. Jadi ya semoga kalian dilancarkan, semoga kalian sehat terus sampai di hari waktu UTBK. Oke, cukup sekian dari aku pertemuan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa mungkin di pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa absen ya teman-teman.